Terus bawahnya Brunei Importer dan Distributor, Syarikat Perniagaan Malar Setia. Ada apa dengan produk ini Bapak Ibu semuanya? Mungkin Bapak Ibu senang juga ya. Yang tua-tua juga senang ini. Kue ini enak masalahnya. Dulu juga saya senang dengan kue ini. Tetapi setelah recheck and recheck, waduh, faktanya mengerikan. Ya, shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kembali berjumpa dengan saya, Pastor Daud Timotius Tampu Bolon. Oh ya, terima kasih banyak buat kesediaan saudara untuk mengklik video ini dan menontonnya. Tetapi jangan lupa ya, mohon di-subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar channel ini semakin berkembang dan terus menjadi berkat bagi banyak orang. Baik saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dalam video ini, saudara-saudara ingin saya ajak untuk menyaksikan di mana ada seorang konten kreator, yaitu Ustadz PI, yang sedang mengulas satu produk makanan yang sangat terkenal di seluruh dunia. Dan makanan ini memang menjadi makanan yang sangat digandrungi oleh anak-anak khususnya. Bahkan pabrikan-pabrikan makanan dan mencampurkannya di produk yang mereka hasilkan sehingga makanan itu laris terjual. Namun menurut Ustadz PI ada hal-hal yang tersembunyi di dalam makanan atau biskuit ini. Nah, untuk lebih lengkapnya, mari sama-sama kita saksikan video berikut ini. Bapak Ibu, kali ini pembahasan saya agak berbeda. Tetapi kayaknya kita kalau membahas ini lebih menarik. Apa itu? Bapak Ibu sering membelikan anak-anaknya produk ini. Tahu? Ya tahu dong. Dari namanya aja nih ya. Ini bukan endorse ya. Bukan endorse. Tapi saya mau menjelaskan produk ini semua lambang, dari lambang setan sampai lambang Kristen, sampai lambang Yahudi dan Illuminati ada di produk ini. Padahal Bapak Ibu, kalau kita lihat produk ini, nih, produk of Indonesia, tapi alamat Malaysia Importer and Distributor. Terus bawahnya Brunei Importer dan Distributor, Syarikat Perniagaan Malar Setia. Ada apa dengan produk ini Bapak Ibu semuanya? Mungkin Bapak Ibu senang juga ya. Yang tua-tua juga senang ini. Kue ini enak masalahnya. Dulu juga saya senang dengan kue ini. Tetapi setelah recheck and recheck, waduh, faktanya mengerikan. Ingat, di sini saya hanya menjelaskan, bukan menyudutkan sebuah produk ya. Seharusnya produk yang berlabel MUI ini ya, berlabel halal dari MUI, seharusnya MUI lebih teliti gitu dengan produk satu ini. Baiklah Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan di dalam video ini, coba Bapak Ibu simak dulu cuplikan videonya satu ini.
Awal-awal saya tidak percaya sih Bapak Ibu, makanya tadi saya membeli ini satu, saya pengen buktikan langsung gitu. Apa betul beritanya? Coba kita buka sedikit ya. Kita buka dulu, dan ini kuenya. Nggak kelihatan ya? Nih. Sama ya? Sama ya Bapak Ibu ya? Sama di belakangnya juga nih. Nah, oke. Ada apa dengan kue ini? Bapak Ibu semuanya, pembahasan kita di kali ini saya menampilkan produk ini menjelaskan bahwa di lambang ini ya, di kue ini ada mempunyai lambang, salah satunya lambang dari Kristen. Bapak Ibu bisa lihat. Nah, lambang ini ya digunakan pada saat perang salib. Itu perisainya. Terus ada juga lambang ini digunakan oleh jubahnya pendeta. Bapak Ibu biar paham, lihat di samping ya yang saya tampilkan. Terus di balik lambang ini ya, kalau kita lihat ada beberapa sih. Beberapa lambang seperti lambang bintang Daud. Nah, Bapak Ibu juga bisa lihat lambang bintang Daudnya di sampingnya. Tuh. Terus yang di atas salib ini ya, salib ini ada di bawahnya yang kayak bulat, tengahnya tulisan produknya. Di situ kalau kita lihat ini adalah lambang Illuminati, memang cross satanik ya. Ini kue. Ya, kita telah menyaksikan bagaimana Ustadz PI mencoba membongkar dan mengulas misteri di balik label-label yang ada di dalam makanan yang viral yang sudah kita saksikan. Ya, saya sengaja tidak menyebutkan namanya karena mungkin ada hak cipta, jadi saya tidak perlu menyebutkan namanya. Tetapi saudara sudah mengetahui jenis makanan apa atau snack apa yang sedang atau yang kita akan bahas ini, ya. Ya, pertama saudara, Ustadz PI telah membaca bahwa ada label MUI di sana, ya, dan itu artinya sudah dipastikan halal. Nah, kalau Ustadz PI dalam ulasannya tadi saudara keberatan atau menganggap makanan ini menyalahi aturan iman daripada agamanya mereka, seharusnya MUI lebih cerdas dan lebih pintar. Ya tidak mungkinlah MUI sembarangan mengeluarkan label halal sementara buat peraturan ajaran umat Islam dan itu sangat dilarang atau diharamkan. Nah, yang pasti siapa yang benar? Apakah MUI yang kelupaan atau alias tidak paham atau alias bodoh atau Ustadz PI yang kurang kerjaan? Ya, kita tidak tahu. Nah, yang pasti saya menganggap orang-orang yang ada di dalam MUI yang memberikan label halal ini pastilah orang pintar-pintar dan tidak sembarangan. Mereka punya laboratorium atau orang-orang yang punya wawasan atau berpengetahuan. Ya, jadi saya lebih pro kepada MUI. Tetapi kalau ada hal lain saya tidak tahu. Ya, kenapa produk ini kalau menurut ajaran agama Islam sangat berbahaya? Ya, kenapa harus di launching dan tetap dijual, diedarkan di Indonesia khususnya? Dan yang kedua adalah selama makanan itu memang sudah diperiksa dan tidak ada unsur haram atau terbuat dari minyak babi ataupun dari makanan-makanan yang sejenisnya, tentu makanan ini wajib untuk didistribusikan atau dijual, tidak menyalahi aturan keagamaan karena diproduksi dengan bahan-bahan yang benar-benar bisa dikatakan sehat.
Dan kedua juga, kalau memang bahan-bahan ini berbahaya, tentulah orang-orang laboratorium yang memberikan label halal ini, ya, apalagi Badan BPOM tentu sudah memeriksanya dan tidak ada unsur yang bisa membahayakan kesehatan. Bahkan setahu saya produk ini sudah saya kenal puluhan tahun, ya. Setelah saya mencobanya, sebenarnya usia dari produksi ini, merek ini sih sudah ratusan tahun, ya. Tetapi selama snack ini saya makan, tidak pernah membuat saya sakit perut, apalagi mencret-mencret, ya, dan membuat saya sakit, tidak ada. Dan dipastikan semua bahan-bahan yang dibuat di dalam makanan ini adalah bahan-bahan yang memenuhi standar kesehatan. Jadi tidak ada alasan lain untuk mendiskreditkan atau menjelek-jelekkan produk ini. Tetapi dari sisi yang kita saksikan tadi, saya bilang Ustadz PI ini kurang kerjaan. Kalau pabrikannya menyertakan ada label atau lambang-lambang di sana, ya tentulah itu hak mereka, ya kan? Tentulah itu hak mereka. Bisa saja kue itu dibuat dalam dalam mengenang sejarah-sejarah tertentu di negara di mana kue ini atau snack ini dibuat, ya itu haknya mereka, ya. Seperti Ustadz PI tadi katakan, ada lambang bintang Daud, kemudian ada lagi lambang salib, ada lagi jubah pendeta. Loh, memangnya pabrikan snack ini kerja sama gereja, atau orang yang membangun atau orang yang memiliki pabrikan ini adalah pendeta, atau bisa dikatakan kerja sama gereja? Belum tentu, dan bisa jadi tidak. Ya, jangan-jangan pabrikan ini dimiliki oleh orang yang tidak kenal Tuhan atau ateis. Tetapi kalau dia mengikutkan lambang-lambang ini, ya bisa saja untuk mengenang sebuah peristiwa, gitu ya. Jadi snack ini menjadi snack yang disukai oleh seluruh bangsa atau suku bangsa di dunia karena logo-logo itu. Tapi yang pasti itu adalah desain gambar-gambar yang memang sengaja dibuat untuk memperindah bentuk kue. Sekalipun ada maksud-maksud tertentu di sana, tetapi yang pasti adalah kenapa sampai hari ini usianya sudah ratusan tahun masih juga didistribusikan dan tidak ada yang membahayakan kesehatan, sudah ratusan tahun usianya dan tidak ada yang dirugikan. Saya pikir nggak ada alasan untuk tidak dinikmati. Mau dibikin gambar apapun di situ, saya pikir kalau dimakan tubuh kita sehat, ya nggak ada masalah. Seperti firman Tuhan berkata, ya, firman Tuhan berkata, Yesus pernah mengajarkan firman kepada murid-muridnya tentang makanan haram. Lalu Yesus menjawab, ya, apa yang masuk ke dalam tubuh itu tidak mengharamkan. Karena semua yang masuk ke dalam tubuh itu artinya makanan-makanan yang kita makan, mau bentuknya apa, mau produknya dari mana, selama itu tidak mengganggu kesehatan, itu tidak membuat kita haram. Karena semua yang masuk ke dalam tubuh lewat mulut itu akan berakhir di jamban. Ya, tetapi justru apa yang keluar dari hati kita dan meluap lewat mulut kita, justru itu yang mengharamkan, seperti kata-kata kotor, kata-kata najis, ya, menghina orang, menjelek-jelekan orang, bahkan memfitnah orang, memfitnah barang orang. Justru itu yang menajiskan, justru itu yang mengharamkan. Jadi perbuatan Ustadz PI ini, ya, kalau saya bilang konyol, kurang kerjaan, ya, kurang kerjaan. Sekali lagi tanda kutip, sekalipun simbol-simbol itu seperti apa yang Ustadz PI bahas itu benar, tetapi karena dia makan aja, tidak ada unsur kristenisasi di sana. Sekalipun dia bilang itu melambangkan bintang Daud, memang apa urusannya kalau sudah dimasukkan ke dalam perut? Memang ada urusannya dengan Israel? Tidak ada. Lalu gambar salib itu tadi yang ada horizontalnya 2 tadi, katanya lambang jubah pendeta. Lalu kalau dimakan jubah pendeta itu bisa ngaruh ke dalam kehidupan umat Islam? Saya pikir nggak ada kali, ya. Saya pikir nggak ngaruh, karena toh nanti berakhirnya di toilet juga, di jamban juga, dibuang juga. Tapi yang paling berbahaya harusnya mulut, hati kita yang jahat ini, ya, masih bisa fitnah orang, masih bisa jelek-jelekin orang. Jadi Ustadz PI ini harus bertobat nih. Kalau kita mau check
cek and recheck, semua produk-produk itu punya logo-logo tersendiri, dan kalau mau ditarik-tarik garisnya, garis-garis grafisnya itu bisa aja melambangkan label-label agama, bisa aja, ya, sangat bisa terjadi. Tapi apakah karena itu ada lambang-lambang itu lantas kita diskreditkan, langsung kita kasih tahu ke publik, ke orang-orang banyak untuk tidak menikmati makanan itu atau tidak membelinya, ya? Nah, itu saya pikir salah besar, ya. Itu sama aja dengan membunuh, bahkan menghancurkan perusahaan orang. Padahal mereka sudah punya lisensi, punya hukum, ya, punya standar pabrikan, dan mereka tidak ada kesalahan sedikit pun, tidak menyalahi sedikit pun tentang aturan-aturan produksi makanan. Jadi Ustadz PI harus jaga nama baik orang, nggak boleh sembarangan begitu, ya. Kalau secara internal silakan, kalau lagi ceramah di dalam silakan, ya, buka habis-habisan. Tapi kalau dipublish begini, ya saya pikir ini ya sudah merugikan orang lain, gitu. Ya, jadi saudara-saudaraku ini berkati oleh Tuhan, ya, cuman ini yang bisa kita sampaikan kepada Ustadz PI, ya. Kiranya video ini jadi berkat bagi kita semuanya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.